Oke, kita mulai sekarang. Kita akan belajar PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, tentang politik luar negeri ya. Oke, politik luar negeri. Nah, sekarang kita akan mengenal dulu apa itu politik, ya kan? Nah, katanya nih, politik adalah, kata para ahli tentunya, itu politik adalah cara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan negara. Kalau begitu, politik luar negeri itu apa? Kan tadi kalau politiknya saja itu cara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Nah, jadi politik luar negeri adalah kebijakan atau cara yang dipilih suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Kebijakan atau cara yang dipilih suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Lalu, bagaimana cara pemerintah Indonesia mengatur hubungan politik luar negerinya? Politik luar negeri Indonesia ini bebas dan aktif. Maksudnya apa? Bebas artinya Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. Jadi Indonesia berhak bersahabat dengan negara manapun, asal tanpa ada unsur ikatan tertentu. Bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menanggapi masalah internasional. Nah, bebas dan aktif. Tadi bebas, sekarang aktif. Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Ada beberapa landasan politik luar negeri di Indonesia. Yang pertama, landasan ideal atau landasan ideologi, yaitu Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Itu mendukung adanya politik luar negeri atau melandaskan adanya politik luar negeri. Nah, kemudian landasan yang kedua adalah landasan konstitusional atau perundang-undangan, yakni ada di Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada alinea pertama dan alinea keempat dan pasal-pasal lainnya. Kemudian landasan operasional, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan politik luar negeri Indonesia. Jadi ada 3 landasan ini ya, 3 landasan politik luar negeri Indonesia. Nah, tadi kan politik luar negeri Indonesia itu bebas dan aktif. Apa tujuannya? Tujuan politik luar negeri bebas aktif yang pertama memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia, melaksanakan ketertiban dunia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya kalian tidak asing kan dengan tujuan-tujuan ini. Keempatnya ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Oke. Nah, apa manfaatnya kita ikut berpolitik luar negeri yang bebas dan aktif tadi? Yang pertama, dapat mempererat persaudaraan antar bangsa tentunya. Yang kedua, dapat meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang ketiga, untuk menambah wawasan para generasi muda. Jadi, politik luar negeri bebas aktif kan pasti salah satu kerjasamanya misalnya pertukaran pelajar. Nah, itu dapat menambah wawasan para generasi muda. Selain memperkenalkan budaya ya tentunya. Terus yang selanjutnya, media promosi dan wisata di Indonesia. Dengan adanya hubungan politik antar luar negeri, maka itu juga menjadikan peluang bagi Indonesia untuk mempromosikan wisata dalam negeri kita. Selanjutnya, sebagai pendorong peningkatan sumber daya manusia. Nah, seperti tadi pertukaran pelajar ya, kita juga menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara lain. Nah, tentunya itu juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Selanjutnya, antisipasi terhadap perubahan dunia. Dengan adanya kita berpartisipasi atau ikut berpolitik dengan negara lain, kita akan tahu tren ataupun perkembangan yang sedang terjadi di negara tersebut, maka kita lebih siap menghadapi perubahan dunia. Selanjutnya, dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, tentunya seperti kita dapat mengimpor barang-barang yang kurang atau belum memenuhi kebutuhan. Kalau misalkan kita menyediakan sendiri, seperti beras kan kita sedikit masih ada impor ya.
dan lain-lain. Lalu dapat memajukan ekspor. Selain itu kita juga ekspor barang-barang seperti rotan, hasil perkebunan, dan lain-lain. Lalu ikut berperan aktif dalam perdamaian dunia. Tentunya dengan berpolitik luar negeri ini kita mencegah terjadinya perang. Jadi kita berperan aktif dalam perdamaian dunia. Lalu bangsa Indonesia dapat sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia. Oke, next. Nah, dalam politik luar negeri itu terbentuklah beberapa organisasi internasional. Yang pertama, pasti kalian sudah sering mendengar, yaitu PBB. Kepanjangannya Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau dalam bahasa Inggrisnya United Nations Organization atau UNO. Nah, PBB ini berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945. PBB dibentuk untuk memfasilitasi yang pertama, hukum internasional, yang kedua, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi, dan pencapaian perdamaian dunia. Markas besar PBB itu ada di New York. Jumlah negara anggota PBB-nya 193 negara. Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950 ya, 5 tahun setelah merdeka. Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Antonio Guterres yang berasal dari Portugal. Yang kedua, selain PBB ada juga gerakan non-blok atau GNB. Nah, gerakan non-blok dibentuk oleh beberapa negara yang cinta damai. Maksudnya apa ya gerakan non-blok? Jadi gerakan non-blok itu adalah gerakan tidak memihak antara blok timur maupun blok barat. Nanti blok barat dan blok timur diterangkan di belakang ya. Nah, kemudian dibentuk oleh beberapa negara yang cinta damai dan ingin berperan aktif dalam mencari solusi terbaik dalam rangka menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Intinya ini untuk perdamaian dunia ya. Nah, faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya gerakan non-blok adalah sebagai berikut. Yang pertama, munculnya dua blok, yaitu blok barat di bawah Amerika Serikat dan blok timur di bawah Uni Soviet atau saat ini Rusia ya, yang saling memperebutkan pengaruh di dunia. Nah, jadi adanya kecemasan negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang sehingga berupaya meredakan ketegangan dunia tersebut. Nah, berdirinya gerakan non-blok tadi diprakarsai oleh para pemimpin negara. Dari Indonesia ada Bapak Presiden Soekarno, dari Mesir ada Presiden Gamal Abdul Nasir, dari India ada Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru, dan dari Yugoslavia ada Presiden Joseph Broz Tito, dari Ghana ada Presiden Kwame Nkrumah. Gerakan non-blok tadi dibentuk pada tahun 1956 dengan ditandatanganinya dokumen Brioni. Kemudian selanjutnya adalah Konferensi Asia Afrika atau KAA. Bertujuan untuk meningkatkan peran negara Asia Afrika dalam mewujudkan perdamaian dunia. Nah, diselenggarakannya pada 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung. KAA ini menghasilkan Dasar-Sila Bandung ya. Dasar itu 10. Jadi Dasar-Sila Bandung ada 10 sila. Oke, sekian dan terima kasih.